A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, usia muda adalah masa yang sangat ideal untuk belajar. Usia yang energik dan penuh produktivitas. Maka tidak mengherankan pada usia seperti ini kita dituntut untuk menjadi yang terbaik dari yang baik. Karena kita harus sadar sepenuhnya bahwa kita adalah penerus perjuangan di masa yang akan datang. Dalam kacamata Islam, belajar bukan saja untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita, tapi lebih didasari pemahaman bahwa belajar adalah hak dan kewajiban bagi setiap insan. Belajar merupakan tuntutan agama sebelum menjadi tuntutan kehidupan. Keberadaannya menjadi ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ilmu pertama yang harus dipelajari adalah ilmu yang mengatur bagaimana hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Lalu, untuk apa kita bersusah payah belajar? Jawaban setiap dari kita boleh berbeda-beda dan bermacam-macam. Tapi yang jelas, di sana ada sebuah kenyataan yang kita semua sepakat, yaitu bahwa semua yang kita pelajari harus bermanfaat baik untuk pribadi kita maupun orang lain. Kenyataan ini dilandaskan pada keyakinan kita bahwa semua aktivitas kita, baik yang disengaja maupun tidak, baik yang berdampak positif maupun negatif, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya ada catatannya secara detail. Teman-teman yang berbahagia, di antara ciri pelajar dambaan adalah yang pertama, pandai pasang niat dalam segala aktivitasnya. Ia belajar, mengerjakan PR, olahraga, kursus bahasa, maupun matematika. Tidak lupa meluruskan niat. Ia sadar bahwa aktivitas sebaik apapun, kalau tanpa niat tentu tidak ada gunanya. Padahal, semua aktivitas bisa menjadi ibadah yang agung karena keagungan niatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena untuk mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya sesuai kemana ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, cerdas dalam mengatur target. Karena keberhasilan seseorang akan cepat tercapai apabila ia mampu dan memiliki target dalam kehidupannya. Gambaran orang yang tidak memiliki target dalam hidupnya adalah seperti orang yang ingin pergi ke suatu tempat, namun ia tidak memiliki target tujuan yang hendak dicapai. Tentu, orang semacam ini hanya akan menyia-nyiakan waktu dan tenaganya. Yang ketiga, menjadi yang terbaik. Dalam Islam,
Agama selalu mendidik kita agar menjadi yang terbaik. Al-Quran sendiri berlomba-lomba dalam kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Yang artinya, dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itulah bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60 sampai dengan 61. Ini berarti kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk bersaing sehat demi mencapai tingkatan yang lebih baik. Seorang mukmin harus berusaha sekuat tenaga agar hari esok lebih baik dari hari ini. Yang keempat, pandai memanfaatkan kesempatan. Seorang pelajar dambaan harus mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepadanya untuk belajar. Oleh karenanya, ia selalu pandai memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbuat lebih banyak dan bermanfaat baik untuk dirinya maupun orang lain. Yang kelima, mempunyai cita-cita yang tinggi. Semua mungkin mempunyai cita-cita, tapi tidak semua orang mempunyai cita-cita yang tinggi. Oleh karenanya, kita harus mampu membedakan antara cita-cita dengan angan-angan. Islam melarang kita hanya sekedar berangan-angan. Sebaliknya, Islam menganjurkan kita untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Bedanya adalah kalau angan-angan hanya dikhayalkan saja, tetapi kalau cita-cita dilaksanakan dan diusahakan semaksimal mungkin. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya adalah mengamalkan ilmu yang telah didapat. Karena tujuan utama kita belajar adalah memberi manfaat baik untuk kita pribadi maupun orang lain. Jadi, belajar bukan hanya sekedar menyerap ilmu pengetahuan, melainkan juga harus diamalkan sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Terakhir adalah menjadi teladan bagi pelajar lainnya. Karena itu adalah cita-cita untuk menjadi pelajar dambaan. Ia akan menjaga bicaranya, akhlaknya, dan penampilannya. Memang, ketika ia sudah siap menjadi pelajar dambaan, ia tidak merasa payah atas omongan orang lain, selama ia melakukan aktivitas yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ciri-ciri pelajar dambaan. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang mustahil. Kita semua sebagai santri, dimanapun kita berada, kita mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pelajar dambaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.